Rekan RKN dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam ini acaranya namanya Ngobrol Santai RKN gitu ya. Membicarakan isu-isu yang menarik ya, atau yang mungkin belum selesai di masa lalu tapi penting jadi pembelajaran kita di masa depan. Ya paling tidak supaya tidak terulang kembali. Nah kali ini kita akan bicara sebuah kasus katakan yang sudah agak lama sebetulnya ya, sekitar akhir tahun lalu dan awal tahun ini masih menjadi perbincangan, tapi kelihatannya itu belum ada solusinya terkait solusi yang betul-betul oke ya, katakanlah begitu, terkait dengan pelantikan wakil Bupati ND. Sebagaimana kita tahu, Bupati ND itu meninggal tahun 2019 lalu digantikan oleh wakil bupatinya. Setelah itu posisi wakil bupati itu agak kosong. Lalu diganti dengan mekanisme yang atau prosedur yang kelihatannya ada sedikit masalah. Nah, untuk membincangkan ini sudah hadir bersama saya ada Bung Petrus Celestinus, koordinator tim pembela Bung? Demokrasi Indonesia gitu ya. Dan di sebelah kiri sudah ada Bung Radian Syam, dosen hukum, katakanlah begitu ya, dosen hukum di Universitas Trisakti. Ini Dr. Radian Syam gitu ya. Ya, selamat datang. Kita akan ngobrol santai aja. Sebetulnya ini settingannya tidak ada narasumber nih. Jadi tektokan supaya cair dan enak ya. Ya. Saya kira mulai dari Om Petrus saja karena yang mengerti dan bahkan terakhir sudah melakukan laporan ya, sudah membawa laporan ke Ombudsman tentang ada persoalan yang agak belum selesai terkait dengan pelantikan ya wakil Bupati ND, namanya Erikos Immanuel Rede gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, mungkin Bung Petrus bisa menceritakan di mana kontroversi pelantikan wakil bupati ini yang belum selesai ya. Jadi persoalannya berawal dari pencalonan wakil bupati ND yang diusung oleh 7 partai koalisi. Betul. Yang merupakan yang disebut sebagai koalisi paket Marcel Jafar. Nah, 7 partai koalisi ini pada bulan September 2021 menyerahkan berkas pencalonan kepada bupati dengan membawa 2 nama ya. Nama calon itu Dr. Dominikus Minggumere dan Erikos Immanuel Rede. Ya, dan itu dicantumkan di dalam koalisi partai politik pengusung 7 partai politik itu tingkat DPC kabupaten. Diserahkan ke bupati, kemudian bupati teruskan itu ke DPRD ND pada bulan September itu juga. Lalu DPRD membentuk panitia pemilihan karena ini kan pemilihan wakil bupati karena ada kekosongan. Betul. Lalu dilakukan proses pemilihan pada tanggal 11 November 2021. Tetapi masalahnya setelah terjadi pemilihan dan penetapan calon wakil bupati terpilih, ya, di mana yang terpilih itu adalah Erikos Immanuel Rede, muncul permasalahan. Di situ dipersoalkan mengenai tidak adanya surat keputusan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Pengusung. Ya. Padahal ketentuan dan aturannya harus ada. Ya, yang menurut ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum itu salah satu syarat yang harus disertakan pada waktu pendaftaran itu adalah melampirkan surat keputusan DPP tentang persetujuan terhadap calon yang diusung, yaitu 2 nama tadi. Nah, dengan tidak adanya SK DPP partai pengusung tentang persetujuan terhadap 2 calon yang diusung,
Lalu masyarakat dan banyak pihak mempersoalkan ini. Dan pada waktu ini dipersoalkan, berkas pemilihan ini masih di tangan DPRD, belum dikirim ke Menteri Dalam Negeri. Karena berkas itu baru dikirim oleh DPRD ke gubernur itu kalau tidak salah 16 November. Kemudian tanggal 22 November gubernur kirim ke Menteri Dalam Negeri paginya, dan sore harinya Menteri Dalam Negeri dalam unit layanan administrasi Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan wakil Bupati ND ditolak Menteri Dalam Negeri dengan alasan antara lain tidak dilampirkannya SK DPP. Dasar hukumnya dia sebutkan ya, ada pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada pasal 176 Undang-Undang Pilkada, ya, dan seterusnya. Dan dengan diumumkannya itu, masyarakat kan menunggu apakah perbaikan terhadap kekurangan persyaratan administrasi yang diharuskan itu dilengkapi di tengah jalan, atau harus diproses ulang dari awal. Karena pertanyaan apakah diproses ulang dari awal itu karena syarat SK persetujuan DPP ini harus dilampirkan pada saat penyerahan berkas sebagai pendaftaran. Jadi ketika berkas itu tidak ada dan dilakukan pemilihan, berarti persoalan pemilihan wakil Bupati ini terdapat cacat yang oleh Mendagri membahasakan sebagai cacat prosedural dan cacat formil. Nah, jadi harusnya dengan adanya cacat itu DPRD melakukan proses ulang dari awal. Tetapi itu tidak terjadi. Tetapi kemudian yang anehnya Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Januari 2022 mengeluarkan SK pengesahan pengangkatan tanpa ada perbaikan terhadap berkas yang sebelumnya dia sudah umumkan penolakannya. Dikirim ke provinsi. Nah, dengan dikirimnya berkas SK pengesahan pengangkatan wakil Bupati Erik Rede ke Gubernur NTT, lalu di sana pemerintah provinsi mengeluarkan undangan untuk melantik di tanggal 28 Januari 2022. Tanggal 20, pengirimannya tanggal 25 Januari, Dirjen mengirim salinan atau petikan SK pengesahan pengangkatan gubernur Bupati wakil Bupati ND ke gubernur. Tetapi pada tanggal 27 Januari 2 hari kemudian Mendagri melalui Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri menarik kembali SK pengesahan pengangkatan wakil Bupati ND Erik Rede dengan alasan terdapat persoalan prosedural dan formil yang mesti diperbaiki. Yang kedua, alasan yang kedua, karena di dalam SK itu disebutkan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Artinya di sini Mendagri menyadari bahwa ada kekeliruan. Kekeliruan itu adalah soal prosedural dan soal formil. Nah, tetapi walaupun sudah ditarik oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTT mempercepat pelantikannya dari tanggal seharusnya 28 dimajukan menjadi tanggal 27 Januari, malam harinya itu dilantik wakil Bupati ND ini. Artinya pada saat pelantikan itu terjadi, SK Mendagri yang harusnya menjadi landasan pelantikan itu sudah ditarik lebih dulu oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, sampai sekarang Menteri Dalam Negeri yang sudah menarik kembali SK-nya itu belum bersikap apa-apa. Apakah mencabut SK-nya, atau membatalkan SK-nya, atau menunda SK itu sendiri, atau merubah dan segala macam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak jelas sampai sekarang. Jadi di ND itu sekarang masyarakat terbelah dua dan jadi bingung. Mereka berhadapan dengan seorang wakil bupati yang tidak sah, tetapi melakukan aktivitas pemerintahan, sementara sekelompok masyarakat lainnya menganggap sudah sah. Nah, inilah masalahnya. Iya. Saya nggak tahu, mungkin Bung Radian ini bisa kasih komentar karena memang begini nih, sebetulnya ada ada celah nggak sih secara hukum administratif ya, karena saya bukan orang hukum ini, Bung Petrus sama Bung Radian yang orang hukum, untuk katakanlah dimainkan ya gitu. Kalau kita lihat kasus ini kan sebetulnya ya saya berasumsi ada celah hukum yang bisa dimainkan. Ya ini mungkin sifatnya lebih administratif ya, celah hukum administratif itu. Dan kasus kayak begini kan bukan 1-2 ini, mungkin ada banyak, tapi
kemudian tidak ya artinya dia ya mengalir begitu aja. Kalau orang sudah nggak ada yang protes, sudah selesai, sudah persoalan kan gitu. Tinggal menunggu waktu lah. Kira-kira gimana, Bung Radian? Terima kasih, Bang Jerry. Jadi gini, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Petrus, saya mencoba melihat ini kan ada sebagian orang melihat dari sudut hukum dan sudut politisnya. Mungkin sudut politis saya coba abaikan lah gitu, karena saya orang hukum, jadi nggak mau masuk ke wilayah politis di dalam hal itu. Nah tadi jelas disampaikan oleh Pak Petrus bahwa sekali lagi kan gini, ketika salah satu apakah itu bupati atau wakil bupati atau gubernur atau wakil gubernur ada yang berhalangan tetap, maka kemudian harus digantikan. Nah, kemudian yang menggantikan itu juga harus kembali kepada partai pengusungnya. Bagaimana partai pengusung itu kembali mengkonsolidasikan siapa yang akan menggantikannya. Contoh kasus dalam kasus ND ini. Ini kan berawal dari bupati yang meninggal. Kemudian wakil bupatinya naik menjadi bupati. Berarti ada kekosongan di wakil bupati. Nah, wakil bupati ini kemudian harus diisi oleh kesepakatan yang dilakukan oleh para partai pengusung. Nah, seperti itu. Nah, siapa partai pengusung ini? Ya orang-orang partai-partai itu, dan kemudian 7 partai tersebut. Dan kemudian juga harus ada keputusan dari DPP. Karena sekali lagi kan kalau kita bicara partai politik, pemilik akta partai politik itu kan adalah DPP. Nah, kemudian DPP lah yang menentukan siapa yang dia rekomendasikan untuk menjadi wakil bupatinya. Nah, selanjutnya dari 7 partai pengusung itu dengan dasar SK partai politik, SK DPP-nya menyerahkan kepada Dewan dan kemudian untuk dipilih dalam proses selanjutnya. Nah, artinya di sini syarat utama itu adalah keputusan dari DPP partai politik. Nah, jika kemudian pertanyaannya kan timbul, bagaimana kalau misalkan tidak ada? Ya kalau tidak ada maka kemudian tidak sah, karena kan syarat utamanya adalah keputusan dari partai politik. Itulah yang kemudian saya tadi coba tangkap, Mendagri menyadari di awal dengan mengatakan ada cacat prosedural dan cacat formil. Nah, artinya di sini Mendagri harus konsisten untuk tidak melanjutkan proses selanjutnya, gitu loh, Bang. Jadi ya saya melihatnya harus terpenuhi dulu keputusan dari DPP-nya, gitu. Jadi tidak ada ruang atau celah lagi untuk kelompok-kelompok tertentu yang memainkan ini. Tapi gini, ini kan sudah meskipun ada kontroversi, ada hal-hal yang menurut kita ini agak kurang dipenuhi, tapi berjalan nih, wakil bupatinya sudah menjalankan tugas sehari-hari sebagaimana wakil bupati. Nah, ada resiko nggak ya dari sisi hukum itu, Bung Radian? Oh ya, jelas resikonya itu kan adalah ketika seseorang yang menjalankan proses pemerintahan tapi kemudian tidak sah secara formil, gitu ya, kemudian tidak memiliki landasan SK sebagai dia pejabat, maka ini kan berimpact kepada proses penganggaran, gitu kan. Jadi artinya proses itu tidak sah, gitu. Jadi kalau misalkan seseorang dia landasan hukumnya tidak ada, SK pengangkatannya tidak punya, gitu kan. Ini kan ada SK pengangkatan, tapi ada cacat dari SK itu. Ya. Ditarik. Tapi maksud saya gini, siapa yang mesti narik itu, gitu ya? Penarikan ini kan dilakukan. Lalu mekanisme untuk menariknya itu seperti apa itu? Ya, kalau faktanya kan Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Januari itu dengan surat nomor sekian itu menarik kembali salinan dan petikan SK pengesahan pengangkatan wakil bupati ND. Nah, dan di dalam surat penarikan itu sendiri Dirjen atas nama Mendagri menyatakan bahwa terdapat kekeliruan, dan karena terdapat kekeliruan dia berargumentasi merujuk kepada di dalam SK itu sendiri, ya, SK pengesahan itu menyatakan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka SK ini akan diperbaiki atau diperbarui.
kemudian Mendagri juga mengakui itu tadi ada kekeliruan di dalam prosedur dan syarat-syarat formil. Meskipun tidak disebutkan prosedurnya apa, syarat formilnya apa, tapi kalau kita kembali kepada pengumuman di unit pelayanan Kementerian Dalam Negeri, diakui bahwa kekurang lengkapan SK DPP sebagai tanda persetujuan untuk pencalonan 2 calon, yaitu Dr. Dominikus Minggumere dan Erikos Emmanuel Rede. Karena itu permohonan pengesahannya ditolak. Nah, jadi dengan penarikan itu mestinya Mendagri segera mengambil sikap tegas menyatakan kami mencabut kembali SK itu atau SK itu kami batalkan. Karena di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sebuah keputusan tata usaha negara atau sebuah keputusan pemerintah itu hanya bisa dirubah ya atau ditunda pelaksanaannya oleh pejabat yang bersangkutan, ya, atau dibatalkan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan itu. Nah, masalahnya sekarang Dirjen itu bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri. Artinya bisa saja dia sudah mendapat mandat untuk itu. Nah, kita mengartikan bahwa penarikan itu sudah identik dengan pencabutan atau pembatalan. Karena di sini ada kekurangan secara prosedural, ya, itu juga sudah diakui oleh Mendagri sendiri. Kemudian syarat formil seperti kelengkapan administrasi itu sendiri tidak ada. Tetapi lebih daripada itu sebetulnya ada syarat yang paling substantif, yaitu SK DPP itu, ya, seluruh 7 partai politik itu kan harus menyertakan SK DPP. SK DPP ini mensyaratkan soal 20% kursi di DPRD. Karena di dalam ketentuan pasal 39 PKPU itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2020 itu, dia bilang syarat ini merupakan syarat yang harus absolut, mesti ada. Dan mengapa mesti ada? Karena kaitannya dengan seorang wakil bupati atau bupati dipilih itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20% kursi di DPRD, atau kalau tidak didukung oleh kursi di DPRD 25% dari partai politik yang tidak punya kursi, 25%. Jadi dengan tidak ada sama sekali SK DPP dalam kaitan dengan pencalonan 2 calon ini, pengusungan 2 calon ini, itu berarti memang dukungannya 0%, tidak ada sama sekali. Yang mestinya pemilihan itu jangan dilakukan dulu pada waktu itu. Tetapi ini dipaksakan dilakukan oleh DPRD, padahal di pertengahan Oktober Ketua DPRD itu sudah menyurati masing-masing partai politik supaya selambat-lambatnya akhir Oktober melengkapi SK DPP tentang persetujuan pencalonan ini. Artinya 7 partai politik ini sudah tahu pada pertengahan Oktober itu sudah diingatkan, tapi ini semua diabaikan. Ya itu dia tadi Bang, kalau misalkan saya tadi coba tangkap, surat keputusan DPP itu memang itu menjadi syarat utama. Jadi ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, itu kan diantaranya ya kewarganegaraan, usia, kemudian pendidikan, dan kemudian 20% dari jumlah suara dukungan di DPRD, gitu kan. Nah, artinya kembali dalam persoalan ini menjadi penting keputusan koalisi, gitu, keputusan partai politik pengusung ini. Gitu. Nah, apalagi tadi dari Pak Petrus bilang bahwa Ketua DPRD sudah menyurati untuk melengkapi. Kan sebenarnya kan ini harus kembali kepada niat dari pengusung. Gitu. Kalau misalkan harus melengkapi, harus dilengkapi. Ini artinya syarat sahnya itu sebetulnya bukan di DPC atau DPD ya, di tingkat provinsi dan kabupaten, tapi DPP ya. Dan memang itu persyaratan dalam undang-undang pilkada, dan kemudian diterjemahkan dalam peraturan KPU, baik ketika dia mau memulai awal maupun pengganti ya. Dulu itu kan di undang-undang yang lama, seingat saya itu kan rekomendasi dari setingkat di atasnya.
Ya dulu Itu pernah, dulu seperti itu gitu kan. baru Jadi dirubah ya. ya Dirubah. misalkan bupati dia harus dapat rekomendasi dari provinsinya. Begitu juga sampai seterusnya. Tapi sekarang tidak, karena melihat banyak persoalan, kemudian akhirnya ditarik ke DPP. Tapi sebenarnya logika dasarnya juga artinya kan gini. Kalau kita tahu partai politik ini kan pemilik aktanya adalah DPP. Jadi memang artinya semua itu berpulang ke DPP. Gitu. Ya, legitimasinya ada di DPP. Jadi sebetulnya kan problem paling utamanya itu ya, dia tidak didukung oleh surat surat dukungan resmi dari DPP. Saya nggak tahu, mungkin kalau ada informasi soal kenapa surat dukungan itu tidak diberikan tuh. Bung Petrus. Ya, ini lebih kepada mentalitas pragmatisme di kalangan anggota DPRD ya. Atau partai di sana sendiri ya? Ya, karena mereka yang anggota DPRD itu juga pengurus partai politik di daerah. Iya, DPC semua. Betul. Jadi mereka, saya tidak mengerti ya kenapa kok hal ini kan sederhana ya. Semua garisnya dari atas ke bawah, ya lengkapi dong SK DPP. Betul. Tapi ini tidak diurus. Memang gampang-gampang susah sebetulnya kan kalau kita lihat logika strukturalnya. Kalau di tingkat kabupaten kota sudah oke, mestinya di provinsi dan pusat itu sudah oke ya. Tapi memang kan begini prakteknya, apalagi dalam konteks pencalonan ini ya, baik pilkada maupun pemilu. Prakteknya itu pencalonan itu dan surat dari DPP itu tidak segampang yang mungkin dipikirkan ya, karena seringkali di sana ada hal-hal yang di luar ini. Nah, saya nggak tahu apa kita untuk kasus ini ada nggak sih indikasi ke arah sana ya? Ini mungkin terus ini. Ya, memang kalau kita bicara politik uang di lingkaran partai politik itu kan mengerikan. Jadi bisa saja kesulitan kader-kader di bawah ini untuk mendapatkan SK itu tidak gampang, ya, karena bisa saja terjebak dalam persoalan transaksi. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari semangat pilkada di ND ini kan tersiar berita bahwa ada beberapa DPP yang mengeluarkan SK, tetapi SK itu hanya mencantumkan satu nama, sehingga dari segi persyaratan pun tidak terpenuhi, kan harus 2 nama calon. Golkar mencantumkan 2 nama, memenuhi syarat, tetapi dalam perjalanan salah satu calonnya mengundurkan diri. Itu berarti proses itu kan harus diulang lagi di atas. Nah, ini juga apakah karena ini lalu DPRD mengabaikan, padahal DPRD itu kan adalah orang-orang yang juga ada di dalam struktur walaupun mereka ada di tingkat DPC. Nah, jadi mestinya ini tidak perlu terjadi ya, karena rata-rata mereka orang struktur. Betul. Tapi ini dikesampingkan semua. Padahal undang-undang sudah memberi kemudahan, pemilihannya dilakukan oleh DPRD kan lebih sederhana ketimbang dilakukan pemilihan ulang kembali secara langsung. Nah, tetapi semakin diberi kemudahan, semakin juga daya rusaknya dimunculkan dengan begitu banyak. Nah, ini yang jadi problem, sehingga kita khawatir jangan sampai persoalan pemilihan wakil bupati ND ini bisa juga pemerintah berpikir untuk kembalikan lagi kewenangan panitia pemilihan wakil bupati atau bupati yang berhalangan tetap ke KPU kabupaten atau provinsi, karena mereka lebih profesional. Bahwa pelaksanaan pemilihannya bisa saja tetap di DPRD provinsi atau kabupaten, tapi panitianya dikembalikan ke KPU. Tapi nggak semudah itu juga kayak Bung Petrus, karena seringkali KPU itu tersandra juga oleh partai, karena kan bagaimanapun dia harus mendapat persetujuan partai gitu ya, pengusungan. Karena ini kan calon baru ini yang sebetulnya tidak didaftarkan sebelumnya. Nah, mekanisme pendaftaran di KPU itu kan selalu butuh surat legitimasi dari partai. Ya, artinya kalau belum lengkap ya KPU juga belum ya kan prosesnya. Jadi proses kandidasinya dimulai seolah-olah mulai dari awal ya, sebagaimana
KPU melakukan itu. Betul, dari Nah, awal. tapi undang-undang pilkada kita itu kan tidak mengatur sampai ke sana. Tidak. Dia memberi kewenangan itu kepada DPRD. Jadi kewenangannya dialihkan ke DPRD, tetapi syarat-syarat lain semuanya sama dengan yang dilakukan oleh KPU. Persyaratan administrasi, persyaratan pencalonan, persyaratan calon tetap sama. Hanya kewenangannya dialihkan ke DPR. Ya memang itu sih problem ya. Kalau saya mau menilai, nanti Bung Radian bisa kasih komentar. Karena kan gini, ini koalisi 7 partai yang awal ini mungkin saja awalnya kompak dia ketika mengusulkan 2 nama. Tapi ketika ada beberapa waktu sudah terpilih gitu ya, kemudian dinamikanya menjadi lain ya. Mungkin ada yang nggak puas waktu pilkada partai tertentu, sehingga kekompakan 7 partai untuk menjadi pengusung calon wakil presiden ini itu tidak lagi wakil bupati tidak lagi sama dengan waktu mereka berkoalisi untuk mengusung pasangan calon dalam pilkada gitu. Jadi ada dinamika politik yang berubah gitu. Tapi secara hukum memang ada celah yang bisa dimainkan atau ya katakanlah bisa digunakan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik tertentu untuk memainkan itu ya. Iya. Jadi gini Bang, ya lagi-lagi ini kan persoalan hukum jadi suka dikaitkan dengan persoalan politik gitu ya. Apalagi dengan pengisian jabatan. Apalagi kalau ada ruang kosong yang bisa iya. Politiknya mainnya di situ lebih. Apalagi ini kan persoalan pengisian jabatan gitu ya, pengisian jabatan kepala daerah yang selalu menjadi seksi gitu kan dari setiap periode ke periode. Nah, tetapi saya kan tetap melihatnya kita harus patuh kepada aturan, harus patuh juga kepada frasa yang udah kita sepakati. Nah, janganlah kemudian kita mencari ruang gitu kan, dan kemudian menarik-narik, cari dukungan partai politik tertentu yang kemudian akhirnya mengabaikan prosedural dan mengabaikan formil itu sendiri. Nah, saya sepakat tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Petrus, artinya gini, ini kan Ketua DPRD lagi-lagi sudah mengirim surat untuk dilakukan kelengkapannya, untuk terpenuhi. Ini Ketua DPRD loh yang ngomong gitu kan. Dan dia bukan hanya lisan tapi dengan surat. Artinya dia menyadari ada sebuah prosedur yang harus dilengkapi, yang terlewatkan kan gitu. Nah, kemudian ditambah lagi tadi informasi Mendagri udah lewat situs resminya menyatakan ada kekurangan, ada cacat formil dan prosedural. Nah, ini yang sebenarnya harusnya tetap konsisten ditahan, dijaga. Jadi, tapi kan tadi Bung Petrus cerita juga bahwa Mendagri sendiri sudah tidak konsisten. Iya, Mendagri juga dia agak bolak-balik gitu kan gitu. Saya nggak tahu kenapa atau kita nggak tahu kenapa Mendagri nggak konsisten. Dinamika ini kan berubah itu kan ya hanya ada 2 faktor ya, kekuatan politik, ya, karena semangatnya dan nafsunya berlebihan, menghalalkan segala cara. Tapi juga soal uang. Uang selalu muncul di dalam peristiwa-peristiwa. Betul. Makanya secara hukum harus fix ya. Aturan itu supaya tidak ada kemungkinan ditafsir atau dibuat seperti ini sebetulnya. Betul. Ya. Jadi gini kan Bang Jerry. Ya kita paham, kita sadar produk hukum itu dibuat sebelum produk hukum itu dibuat ada sebuah proses politik sebelumnya. Dan itu sah saja, gitu kan. Menurut saya, ketika produk mau dibuat, sah terjadi negosiasi, frasa. Tapi kemudian ketika udah ditok, gitu kan, menjadi sebuah aturan, itu harus taat dan tidak boleh lagi menggunakan anasir politik sebelumnya. Nah, artinya di sini juga aturan, undang-undang yang dibuat itu harusnya, kalau saya melihat harus bunyi tegas dan jelas. Jadi jangan lagi menimbulkan ada lagi frasa-frasa, kalimat-kalimat yang multitafsir, yang membuka ruang, gitu kan. Nah, dulu banyak nih kan cerita dan kasus-kasus surat dari KPU ditahan di kabupaten atau ditahan di provinsi. Tapi kemudian akhirnya berubah, KPU bisa lanjut langsung bisa lompat kirim ke Mendagri gitu kan.
karena pengalaman itu. Nah, sekarang juga harusnya ya tidak ada lagi ruang untuk terbuka itu gitu loh Bang. Itu saya lihatnya. Iya, iya. Kalau saya lihat sih sebetulnya DPRD dimanapun ya, termasuk di ND itu, mereka tidak punya tafsir lain selain harus memenuhi itu. SK DPP. Karena di dalam peraturan PKPU nomor 1 tahun 2020 itu tegas menyatakan kalau tidak ada SK itu, ya, kalau tidak ada SK DPP, maka partai politik yang bersangkutan dianggap tidak menjadi bagian dari koalisi itu. Iya. Kata-kata tidak menjadi bagian dari koalisi itu kalau seluruhnya atau lebih dari setengah, ya, tidak menyertakan, berarti ini juga berpengaruh kepada syarat dukungan minimal 20% tadi. Iya. Jadi kalau kita bilang mereka tidak tahu, tidak mungkin, karena ketua DPRD-nya sempat menyurati dan memberi batas waktu sampai Oktober. Itu berarti dia tahu bahwa ini penting, karena konsekuensi hukumnya juga berat, bahwa pemilihan wakil bupati bisa saja tertunda lagi. Betul. Tapi Om Petrus, ngomong-ngomong, 7 partai ini berapa persen ya? Saya belum cek juga itu. 7 di partai berapa ini, persen kursi dia Pak? Oh, itu memenuhi. Artinya pasti jauh lah, karena 7 partai kan, ya, tingkat kabupaten dengan dengan koalisi 7-7-nya tidak ada sama sekali. Nah, itu ya, di situ berarti masalahnya. nol. Tidak ada dukungan. Jadi secara politik betul-betul wakil bupati yang ada sekarang ini tidak punya legitimasi sama sekali. Ya. Sudah dukungannya secara hukum tidak terpenuhi. SK pengesahannya pun ditarik oleh Menteri Dalam Negeri dan dibiarkan dalam keadaan ketidakpastian hukum sampai dengan saat ini. Betul. Jadi kita juga lihat di sana itu informasinya penggajian terhadap wakil bupati ini apakah jalan atau tidak. Menurut informasi tidak jalan. Ya, sementara fasilitas sebagai wakil bupati dia sudah nikmati. Ya. Kendaraan, tanda pangkat, ruang dan segala macam. Tetapi di mata masyarakat ini terjadi kontra dan pro. Nah, ini biang masalahnya sebetulnya Mendagri harus bersikap tegas. Iya. Kalau disuruh proses ulang juga kan apa sulitnya? Dan di awal kan juga sudah menyampaikan di situs resminya Mendagri. Mendagri sudah bahwa dan alasannya persis sama seperti yang juga diungkap oleh masyarakat di bulan Desember. Ini di Desember kan masyarakat sudah ributkan. Iya. Sebelum berkas ini dikirim ke Menteri Dalam Negeri. Tapi sejauh ini juga kita paling tidak saya ya membaca itu tidak ada sikap DPRD kan setelah kontroversi seperti ini. Karena DPR menjadi bagian masalah sendiri itu. Oh, inilah repotnya. Kalau DPR menjadi masalah. Kalau semua ya artinya kadang-kadang ini juga banyak soal kita ya. Di satu titik tertentu lembaga-lembaga atau katakanlah badan-badan yang punya katakanlah otoritas dan kewenangan terkait dengan itu yang nggak mau bersikap apa-apa, gitu ya. Bahkan ya tidak hanya DPRD sebetulnya, DPRD mungkin karena dia udah lihat ini secara politik sudah diselesaikan, ya untuk apa lagi dia bersuara atau untuk apa lagi dia mempersoalkan prosedur yang sebelumnya sebetulnya dia minta untuk dipenuhi, kan gitu. Ini politik kita kan suka begitu ya. Kadang-kadang kesepakatan itu membuat aturan hukum itu nggak konsisten juga kita lakukan gitu ya. Tapi gini, mungkin sedikit kembali juga, kan Om Petrus ini memberi laporan ke Ombudsman. Itu yang apa persisnya yang dilaporkan? Yang seperti tadi itu ya? Iya, jadi yang dilaporkan oleh sebuah LSM yang kita juga hadir di sana itu. Oh, ini LSM lokal ini? Ya, LSM di sini, tapi mewakili soal kebenaran demokrasi kan siapa saja boleh advokasi itu. Jadi yang dipersoalkan di sana itu dia melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh terutama Menteri Dalam Negeri. Ya, sudah tahu bahwa persyaratan itu tidak lengkap, sementara persyaratan itu tidak hanya prosedural dan formal, tapi
substantif karena menyangkut 20% dukungan itu. Tetapi kenapa dilantik? Kenapa dikeluarkannya SK? Nah, kemudian Gubernur NTT sudah dikirim surat penarikan kembali SK itu, tetapi kenapa buru-buru melantik? Ya. Kemudian DPRD dan Bupati ND sudah tahu bahwa ini tidak lengkap, ya. Karena bahkan sudah diingatkan penuhi selambat-lambatnya akhir Oktober. Tapi kenapa tetap melakukan proses pemilihan dan menetapkan wakil bupati terpilih dan mengirim ke Menteri Dalam Negeri? Jadi kesalahan ini menjadi kesalahan kolektif yang tetap masyarakat menuntut harus ada pertanggungan jawab. Mau terpilih lagi Eriko Srede itu tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada masalah. Yang terpenting prosedurnya dijalankan. Ya, betul. Ya. Dan tidak susah, biayanya juga ya sangat murah karena hanya dilakukan di DPRD. Ya, kalau biaya belum tentu dia kan. Bukan, ini kan nggak ada standar biaya ini, Bu. Kan kita nggak tahu ini biaya. Biasanya kalau kasus makin rumit itu biayanya makin tinggi kan, dalam politik kita itu biasanya begitu, dan kadang-kadang itu yang sengaja dibuat rumit supaya nilainya naik kan gitu. Itu kasus begitu kan sudah banyak kita lihat ya, tapi saya kira ini bagian juga dari upaya kita untuk patuh terhadap regulasi ya, kan ini negara hukum ya, dan supaya juga mungkin tidak akan ada banyak masalah terkait dengan ketidakpatuhan itu ya. Paling tidak masyarakat sekarang bingung, begitu juga mungkin negara itu juga bingung menggajinya bagaimana ini, meskipun fasilitas yang lain itu sudah ada ya. Nah, tapi Bung Radian, kira-kira kalau begini solusinya apa ya? Kalau ini kan sudah bekerja menggunakan fasilitas, meskipun catatannya informasinya gajinya belum berjalan gitu, tapi ya praktis aktivitas sebagai seorang wakil bupati sudah jalan. Nah, solusinya apa? Apakah perlu tadi ada laporan Bung Petrus dan teman-teman ke Ombudsman, tapi Ombudsman itu kan sifatnya rekomendatif dia. Dia hanya bayangan saya ya. Kalau dia hanya mengatakan mungkin ya, akan mengatakan bahwa ada cacat prosedur, ada cacat administratif yang terjadi dalam konteks pelantikan, katakanlah begitu ya, atau pengesahan wakil bupati ND ini. Tapi setelah itu juga bingung, rekomendasi ini tidak mengikat kan untuk ditindaklanjuti oleh katakanlah pihak-pihak yang terkait itu. Nah, karena itu solusinya gimana? Apakah ini dibiarkan berjalan terus saja lalu selesai setelah itu memilih yang baru lagi, atau seperti apa? Mungkin Bung Radian ini punya pengalaman nggak ya? Karena banyak juga menjadi pendamping hukum untuk kasus-kasus pemilu ya, saya bilang kan. Gini, Bang Jerry, memang kan tadi saya bilang. Artinya solusinya jika tadi kan kita sudah ada solusi, karena artinya penuhi aja itu, penuhi aja, diulang lagi, tinggal dipenuhi lalu. Oke, pilih lagi orang yang bersangkutan. Artinya secara administratif hukum dan lain-lain itu oke gitu. Nah, selain itu kalau ini tidak terjadi, ada nggak solusi lain tuh yang bisa kita bayangkan ya? Gini Bang, saya mungkin agak berbeda ngelihatnya gini Bang ya. Tadi kan Mendagri sudah menarik surat SK-nya. Jadi artinya saya melihatnya ini belum ada wakil bupati. Ya. Di ND. Persis. Karena secara legal formalnya tidak ada. Meskipun gubernur lantik kan? Pelantikan itu kan harus didasari dengan sebuah SK. Nah, itu dia kebingungan. Gitu. Iya, jadi bahasa ininya kan pelantikan itu hanya sebatas, ada sebagian orang menganggap pelantikan itu secara formalitas, seremonial. Secara seremonial. Mohon maaf, seremonial. Tetapi dasarnya itu kan harus ada SK. Nah, SK itu kemudian dengan turunan pelantikan yang secara seremonial itu. Nah, kalau SK pelantikan itu sudah ditarik sama si pejabat yang mengeluarkan, maka tidak bisa pelantikan itu berjalan dan tidak boleh menurut hukum berjalan. Nah, artinya dengan kasus seperti ini, ya mohon maaf, mungkin saya melihatnya belum ada nih wakil bupati. Jadi sebenarnya
kasihan juga wakil bupatinya ini. Ya, mohon maaf, yang sekarang ini gitu ya. Kasihan karena secara legal formalnya tidak ada, gitu kan. Dan bahkan tadi informasi dari Pak Petrus ini kan penggajiannya belum tahu. Ya, gitu makanya sih. Ya, karena pejabat di sana itu pun takut. Iya. Bisa setelah ini kena kasus korupsi, betul. Dan sekali lagi bupati pun juga tidak dapat mendisposisikan kepada wakil yang dianggap sekarang. Gitu. Ketika melakukan disposisi dan kemudian dia bertindak secara hukum, maka itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Gitu. Nah, ini kan kalau begitu kan secara hukum ini agak ngambang ini. Nah, yang harus mengambil inisiatif untuk bukan yang ngambang itu dalam pengertian begini ya. Saya memahami. Tadi Bung Radian bilang bahwa sebetulnya de facto, de jure atau de facto ini belum ada wakil bupati. Meskipun ada pelantikan, karena pelantikan itu sifatnya seremonial. Nah, tapi kan faktanya sekarang itu sudah menjalankan aktivitas sebagai wakil bupati, gitu kan? Nah, siapa pihak, katakanlah kalau kita mengandai-andai ya, siapa pihak yang harus mengambil inisiatif untuk mengatakan, ini berhenti dulu, atau lanjut lagi gitu? Mendagri ya. Mendagri. Karena jika dilihat tadi di awal, ini kan sudah ada di situs resmi yang mengatakan cacat formil dan prosedural. Kan kalimatnya gitu Pak Petrus ya? Tidak hanya di situs, ada surat Mendagri melalui dirjennya, tarik. Gitu. Jadi artinya yang harus melakukan itu Mendagri harus turun tangan, men-take over semua. Gitu. Karena jangan sampai ini diambangkan, kemudian akhirnya rakyat ND pun jadi bingung gitu kan. Siapa nih wakil bupati saya? Ini sudah gitu kan? ngambang, ya belum terlalu lama ya, karena kan dari Januari akhir. Lumayan. Januari akhir sampai sekarang masih udah mau masuk satu triliunan ya. 1 bulan setengah lah. Karena ini kan juga nanti sekiranya bupati berhalangan lalu wakil bupati menjalankan tugas-tugas bupati bisa ilegal ya. Tindakannya bisa digugat oleh masyarakat. Betul. Juga. Gitu. Karena kan ya mohon maaf kita kan tidak pernah tahu usia. Gitu kan sebelumnya aja kan kuasa Tuhan yang bertindak. Nah, gimana nanti yang tadi Pak Petrus bilang kalau misalkan bupatinya berhalangan tetap? Tapi kalau masyarakat menggugat, misalnya sekarang ini, aktivitas yang dilakukan oleh bupati itu bisa ya? Bisa, misalnya SK-nya digugat ke Tun ya. Tapi SK-nya kan sudah ditarik. Jadi ya makanya ini yang bilang dasar ininya nggak ada. Itu yang maksud objek saya agak membingungkan kalau digugat SK yang sebelumnya itu sudah ditarik oleh Kemendagri. Karena Mendagri ini tidak bisa mengelak karena jelas di dalam surat penarikan itu pertama terdapat kekeliruan. Betul. Itu tadi kan. Kekeliruan itu bisa diperbaiki dengan itu tadi ada klausul di dalam SK itu jika ada. Biasa itu toh? Ya. Kemudian alasan yang kedua, SK DPP sebagai syarat yang diharuskan belum terpenuhi. Yang oleh Mendagri membahasakannya sebagai kekurangan prosedural dan formil. Jadi sebetulnya kuncinya ada di tangan Mendagri. Ya. Tetapi Mendagri juga kita lihat yang biasanya Pak Tito ini orangnya gagah, tegar, konsisten. Tapi dalam soal ini jangan-jangan lagi sibuk mikirin penundaan pemilu ini sehingga ini kurang diperhatikan. Setelah Ombudsman ini melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi, ini mudah-mudahan ini menjadi landasan untuk Mendagri bersikap ya. Ya. Segeralah bersikap segera. Satu dan lain hal tidak enak juga kalau belum sudah membatalkan. Kalau boleh tahu kapan itu Pak Petrus dikirimkan ke Ombudsman? Oh, udah seminggu atau 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Mungkin sudah persiapan untuk menyikapi. Kalau menggugat pelantikannya, itu secara hukum bisa nggak sih digugat? Kalau pelantikannya karena kan hanya membacakan SK itu. Nah itu dia. Tapi kan begini, seremonial pelantikan ini, saya lihat kalau dalam kasus ini, itu dijadikan semacam alasan untuk wakil bupati itu menjalankan aktivitasnya sebagai wakil bupati. Iya, sekarang ini alasannya pada pelantikan. Pada pelantikan. Nah, maksud saya ya ini
mengandai-andai aja. Apa bisa nggak sih pelantikan itu digugat? Nggak bisa. Nggak Kan bisa ya, gini, Bang. karena itu seremonial semata Dan bahasa ya, itu bukan kasarnya gini, substansi ya. kalau kita mau Memang belum pernah ada sih yang gugat pelantikan itu kan. dan bahasa kasarnya kan gini, kalau kita mau menyekolahkan sesuatu kan bukan pelantikan, tapi SK yang disekolahkan Betul. tuh Bang, kan gitu kan. SK itu yang digadaikan di SK yang digadaikan, bukan pelantikan. Gitu, karena proses pelantikan itu tidak bisa dijadikan Iya, karena objek. itu bukan substansi ya. Betul. Itu Iya, seremonial ya. Betul. Jadi sebetulnya sekarang kita menunggu Mendagri aja untuk memberi sikap lagi ya, dan berharap dari proses yang berlangsung sekarang di Ombudsman karena laporan dari masyarakat itu, dan mungkin ya saran kepada Wakil Bupati untuk tidak dulu beraktivitas sebagaimana Wakil Bupati, menikmati fasilitas ya. negara untuk apapun juga. Betul. Termasuk kepada bupatinya ya, Ya, untuk termasuk tidak bupati. melibatkan. Jadi bupati juga bisa terkena tindak pidana membiarkan. Iya, Hmm. iya. Iya, karena nanti akan ada resiko-resiko hukum lain yang mungkin bisa muncul kalau aktivitas Iya. sebagai wakil bupati ini tetap berlangsung gitu. Ini juga risikonya berat buat bupati ya. Kalau tetap membiarkan ini akan membawa dampak buruk, terutama di mata masyarakat ya. Bupati bisa dinilai oleh masyarakat sebagai tidak mengerti manajemen pemerintahan, karena membiarkan seorang wakil yang bermasalah, ya, secara hukum, secara politik, menjalankan aktivitas pemerintahannya. Gitu. Kalau saya kan ngerti gini, Pak. Sebuah kebahagiaan bagi seorang pemimpin ketika tanda tangannya berlaku. Kan gitu. Nah, jadi artinya kan ketika dia menjadi bupati, menjadi wakil bupati, itu bukan hanya mendapatkan fasilitas semata, tapi ketika dia dihadapkan dengan persoalan, dia membuat tanda tangan, membuat keputusan dan tanda tangannya berlaku, itu kan jadi sebuah kebahagiaan. Nah, bagaimana dia mau melakukan keputusan dengan tanda tangannya dia, sedangkan tanda tangannya dia itu tidak memiliki dasar, Ya, tidak memiliki kekuatan. tidak memiliki kekuatan yang Si wakil mengikat. bupatinya. Nah, si wakil bupatinya. Nah, masalahnya kalau masyarakat yang terkait dengan keputusan itu, masyarakat sendiri begitu lihat tanda tangannya, dia menolak keputusan itu. Ya. Saya lebih baik tidak jadi apa-apa daripada memiliki sebuah SK yang ditandatangani oleh pemimpin yang tidak mempunyai Iya, yang legalitas. Legalitas. yang ilegal ya. ya. Gitu. Iya, jadi saya kira percakapan kita ini sudah mau berakhir ya. Dan mungkin yang bisa kita mintakan sekarang itu paling tidak ada 3 hal tadi ya. Pertama, persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu lama, dan Mendagri sebagai otoritas yang punya kepentingan, punya kewenangan penting dan besar dalam kasus ini, segera memberi sikap ya untuk memberi kepastian kepada masyarakat Kabupaten ND gitu ya. Nah, yang kedua saya kira kita berharap Ombudsman Republik Indonesia ini segera menindaklanjuti atau segera memproses laporan yang sudah dibawa atau dilaporkan oleh masyarakat, Bung Petrus dan kelompoknya, untuk juga menilai sebetulnya sejauh mana prosedur yang berlangsung dalam konteks pemilihan dan kemudian penetapan serta pelantikan wakil bupati ND ini sesuai dengan mekanisme atau tidak. Kalau tidak ya memang harus segera memberi rekomendasi untuk memperbaikinya gitu. Lalu yang ketiga, saya kira kita berharap bupati dan kemudian wakil bupati itu tidak menjalankan aktivitas sebagai sebagai wakil kepala daerah dulu sebelum ada kejelasan dan ada kepastian dari katakanlah dari Mendagri terkait dengan SK pengangkatan sebagai wakil bupati yang sebetulnya ada cacat prosedur dan cacat hukum lah ya, cacat formil gitu. Nah, saya kira cukup ya, kecuali ada hal-hal yang mau ditambahkan oleh Bung Radian atau Bung Petrus. Cukup ya. Oke, kalau begitu ngobrol santai di RKN kita akhiri untuk sesi ini. Rekan RKN dimanapun Anda berada, nanti kita akan terus membahas isu-isu aktual dan penting dalam konteks untuk
memperbaiki ya dan terus mengawal proses-proses demokrasi, mekanisme hukum kita itu terpenuhi dan ditaati oleh semua pihak, baik sebagai pejabat-pejabat negara dan secara umum mungkin di tingkat masyarakat. Kalau ada komentar saran, Anda bisa menyampaikan dalam kolom komentar yang tersedia. Rekan RKN dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk Bung Radian Syam dan Bung Petrus Celestinus untuk obrolan yang menarik ini. Kita berharap obrolan ini bisa memberi inspirasi bagi para penonton dan pendengar. Kita ketemu dalam obrolan santai di RKN berikutnya. Terima kasih.